Sehubungan dengan penutupan kongres oleh presidium, mungkin ya kita atau saya perlu memberikan beberapa catatan terhadap keputusan penutupan tersebut. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah kita sangat menyesalkan penutupan tersebut dilakukan tanpa ada kejelasan tentang siapa yang memimpin PPI-4 selama demisioner ini. Kemudian yang kedua juga kita merasakan bahwa yang paling dirugikan dengan penutupan kongres ini adalah calon ketua umum sebanyak 5 orang yang telah ditetapkan di dalam prakongres. Karena status daripada yang 5 orang ini seharusnya di dalam kongres harus terlebih dahulu diputuskan apakah disahkan atau tidak disahkan. Itu mungkin yang yang tertinggal di dalam kongres tidak tidak dilaksanakan seperti itu. Kemudian hal lain sebetulnya yang juga dirasakan adalah bahwa presidium seharusnya tidak melakukan voting terhadap hal-hal yang sudah jelas dan diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena kedua ketentuan itulah yang seharusnya menjadi panduan dan cara kerja yang harus diikuti oleh presidium. Tidak seperti yang terjadi kemarin, presidium berusaha menawarkan voting terhadap ketentuan di dalam anggaran dasar yang telah tegas diatur. Seharusnya presidium, menurut pendapat saya, begitu peserta kongres mengajukan sesuatu yang sudah diatur dan bertentangan dengan anggaran dasar harus ditolak pada saat itu juga dan tidak diberikan kesempatan untuk diwacanakan. Begitu barangkali yang setidak-tidaknya yang terpikir saat ini bagi saya untuk disampaikan kepada rekan-rekan PPAP sekalian. Karena Kongres kemarin tidak mengesahkan dan juga tidak membatalkan SK nomor 7 dari Prakongres atau Rapat Kerja Nasional PPI 4 atau sebut kita Prakongres, maka status kelima calon ini masih tetap seperti diputuskan di dalam Prakongres tersebut. Artinya dia harus tetap diikutkan di dalam Prakongres ataupun kongres yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita juga berterima kasih kepada Presidium meskipun keputusan mereka tersebut tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi saya rasa itulah keputusan yang ada. Kita juga mungkin harus menerima apa adanya. Tetapi catatan-catatan yang telah diberikan tadi tentu Presidium harus betul-betul memperhatikan apa yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, sehubungan dengan calon ketua umum yang 5 yang diputuskan di dalam Prakongres dan telah di-SK-kan oleh Prakongres tersebut sebagaimana tertuang dalam SK nomor 7 dan tidak dilakukan pengesahan maupun pembatalan oleh Kongres yang kemarin ditutup, maka nanti karena Prakongres yang akan datang adalah produk baru, tidak dapat, ya seharusnya tidak dapat dan tidak boleh menganulir apa-apa yang telah dicantumkan ataupun diputuskan di dalam Prakongres sebelumnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita semua bahwa jika kita hendak melakukan perbaikan, mari kita perbaiki dengan cara yang benar. Kemudian terlepas dari segala hal, keputusan Presidium tersebut memang patut kita terima atau kita terima dengan beberapa catatan tentu, antara lain keputusan tersebut seharusnya dimintakan persetujuan kepada
anggota atau peserta kongres, tetapi presidium sepertinya tidak melaksanakan itu. Kemudian seharusnya keputusan tersebut juga memberikan suatu semacam mandat kepada siapa, atau misalnya presidium atau kriketer atau caketum atau ketua umum dimisioner untuk melaksanakan kepengurusan, tetapi itu tidak juga dilaksanakan, sehingga ada beberapa catatan yang memang masih sangat perlu diperhatikan ke depan agar apa yang telah terjadi ini dilakukan secara benar sebagai penyelesaian. Kongres IPAT adalah rapat anggota yang memegang kekuasaan tertinggi ya dari anggota, sehingga dalam kongres ya segala sesuatu itu bisa musyawarah mufakatkan. Kalau tidak ada musyawarah mufakat, maka bisa dilakukan melalui voting. Itu betul ya. Tapi dalam konteks apa voting itu bisa dilakukan? Nah, kalau sesuatu yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu tidak bisa dilakukan voting. Nah, saya ambil contoh. Dalam konteks kongres ini ada agenda. Agenda kongres adalah pemilihan calon formatur ketua umum IPAT. Nah, untuk pemilihan calon ketua umum formatur IPAT ada dua hal. Prakongres punya kewenangan untuk menetapkan ya nominasi calon-calon ketua umum. Nah, kongres mempunyai kewenangan untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan calon-calon formatur tersebut. Nah, untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan calon-calon formatur itu, maka ini adalah domainnya kongres. Nah, bisa dilakukan melalui musyawarah mufakat, bisa juga melalui voting. Nah, di luar itu tidak bisa dilakukan. Kalau dilakukan, artinya kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ini yang harus ditekankan untuk ke depan, supaya kongres kita ini semua mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, siapapun yang menjadi ketua umum. Ini penting ya untuk kita dudukan. Ya, kemarin ini kongres ditutup ya oleh presidium ya tanpa ada embel-embel ya, ada cuma ditunda selama 6 bulan. Nah, ini juga menjadi masalah pokok yang serius ya. Nah, oleh karena itu penggil-penggil seluruh Indonesia, nah, kalau bisa bersama caketum-caketum yang ada itu bisa duduk bersama-sama ya dengan tokoh-tokoh dari IPAT untuk membicarakan untuk kongres ke depan, sehingga kongres ke depan ini dapat berjalan lancar dan baik dan untuk kemanfaatan kita semua. Dalam kongres harus kita bedakan mana kewenangan presidium dan mana kewenangan peserta kongres. Dalam hal ada usul dari peserta kongres yang bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini jelas kewenangan daripada presidium. Misalnya kita sebutkan ada usul penambahan calon ketua umum yang baru, yang seharusnya kewenangan prakongres, bukan kewenangan kongres. Nah, sesuai dengan anggaran dasar harusnya langsung ditolak oleh presidium, tidak dilempar atau diserahkan ke peserta kongres atau belum. Dalam hal lain, kita ambil contoh lain, misalnya calon-calon ketua umum yang sudah ditetapkan di prakongres dibawa ke kongres untuk disahkan. Nah, ini jelas kewenangan daripada peserta kongres atau peluru. Tidak boleh presidium memutuskan mensahkan ataupun menolak. Lain halnya calon-calon ketua umum yang telah dipilih dan ditetapkan dalam prakongres dibawa ke kongres untuk disahkan atau tidak disahkan oleh kongres. Ini adalah kewenangan peserta kongres untuk diputuskan melalui musyawarah mufakat atau bisa juga melalui voting. Bisa disahkan, bisa juga tidak disahkan. Hal inilah yang harus dipahami oleh presidium mendatang agar kongres berjalan lancar dan sukses.